Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji fikih Islam, yaitu tentang tata cara menyucikan najis. Pendengar yang budiman, a'azzanallahu wa iyyakum. Seorang muslim diwajibkan membersihkan dirinya dari najis. Bersih dari najis merupakan syarat sahnya sholat atau ibadah-ibadah yang mewajibkan suci dari najis. Sehingga setiap muslim dan muslimah dituntut untuk memahami cara membersihkan najis dengan baik dan benar. Pada kesempatan ini, kita akan mengkaji beberapa cara membersihkan najis sesuai dengan jenis najis dan kondisinya. Di antara tata cara mensucikan najis tersebut adalah yang pertama, jika ada najis mengenai pakaian atau badan, maka hendaknya dicuci dengan air sampai najisnya hilang. Jika najis tersebut dapat dilihat seperti darah, maka dicuci sampai bersih. Namun, apabila setelah dicuci tetap masih ada bekas atau sulit dihilangkan, maka kondisi seperti itu dimaafkan. Jika saudara kaum muslimin a'azzanallahu wa iyyakum, suatu najis tidak dapat dilihat seperti air kencing, maka cukup dengan mencucinya. Meskipun hanya sekali cucian. Hal ini sebagaimana hadis dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, salah seorang perempuan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, seseorang di antara kami bajunya terkena darah haid. Maka apa yang mesti dilakukan? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahuttuhu thumma taqrusuhu bilma wa tandahuhu wa tusalli fih. Hendaknya kamu mengerik bekas darah tersebut, kemudian menggosoknya, lalu membasuhnya dengan air, dan setelah itu pakaian tersebut dapat digunakan untuk sholat. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Jika suatu najis mengenai pada bagian ujung pakaian seorang perempuan, maka ia menjadi suci dengan menyentuh tanah. Dalilnya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, bahwa ada seorang perempuan yang bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha seraya berkata, pakaianku sangat panjang, sehingga ujungnya menyentuh tanah, dan aku berjalan di tempat yang kotor. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tanah sesudahnya akan mensucikannya. Saudara kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mensucikan najis yang kedua, yaitu jika suatu najis mengenai tanah, maka cara mensucikannya adalah dengan menyiramkan air di atas tanah tersebut. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang Arab Badui berdiri lalu kencing di dalam masjid. Maka para sahabat bangkit untuk menertibkan orang itu. Melihat hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uhu wa ahriqu ala baulihi dhanuban min ma'in aw sajlan min ma'in fa innama bu'ithtum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin. Biarkan dia. Siramlah air kencingnya itu dengan air atau satu timba air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk mendatangkan kesulitan. Jadi saudara kaum muslimin sekalian, berdasarkan hadis ini,
maka cara menyucikan najis yang mengenai tanah cukup disiramkan air di atas tanah tersebut. Adapun tanah yang terkena najis juga akan suci dengan sendirinya apabila telah kering. Demikian juga benda-benda yang berada di sekelilingnya, seperti pohon dan bebangunan. Hal ini berlaku apabila benda najis yang mengenainya berupa cairan. Tetapi jika benda najis yang mengenainya telah membeku atau membekas, maka cara untuk mensucikannya adalah dengan membuang najis yang menempel padanya. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Cara menyucikan najis yang ketiga yaitu jika suatu najis mengenai mentega atau sejenisnya. Berkaitan dengan hal ini, Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai tikus yang terjatuh ke dalam mentega. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buanglah tikus itu dan bagian yang berada di sekitarnya. Setelah itu makanlah mentega kalian." Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, menurut Imam Ibnu Abdul Bar bahwa para ulama sepakat apabila bangkai masuk ke dalam makanan yang beku, maka buanglah bangkai itu dan yang ada di sekelilingnya. Jika telah jelas bangkai itu mengenai sebagian dari benda tersebut, hal itu tidak boleh dikaitkan dengan bagian lain yang tidak terkena bangkai. Jika bangkai masuk ke dalam makanan berbentuk cair, maka para ulama berbeda pendapat. Mayoritas mereka berpendapat bahwa makanan itu najis semuanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan, sebagian ulama seperti Imam Az-Zuhri dan Imam Al-Auza'i rahimahullah berpendapat tidak menganggap semua makanan cair itu menjadi najis. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum, adapun cara menyucikan sandal atau sepatu yang terkena najis adalah dengan menggosokkannya ke tanah sampai bekas najis yang menempel padanya hilang. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari jalur Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'laihi al-adza fa inna at-turaba lahu tahurun." Jika seseorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sendalnya, maka tanah yang dipijaknya dapat mensucikannya. Dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i, jenis najis dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, najis berat, yaitu najisnya anjing dan juga najisnya babi. Najis ini hanya dapat disucikan dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah, sebagaimana dijelaskan di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Cara ini juga digunakan pada najis berat, baik yang kena najis itu adalah badan, pakaian, maupun tempat. Yang kedua, najis ringan, seperti air kencing bayi yang belum makan apa-apa selain ASI ibunya, maka najis ini dapat disucikan dengan cara memercikkan air ke bagian yang kena najis secara merata. Dan yang ketiga, bersuci dari najis yang sedang, yaitu najis selain hewan anjing, babi, dan juga kencing bayi yang belum makan apa-apa selain ASI ibunya. Najis ini dapat disucikan dengan cara menyirami benda yang terkena najis dengan air hingga najis berikut bekas-bekasnya hilang. Bukan najis saja yang harus hilang, tetapi sifat-sifat lain dari najis seperti warna, rasa, dan bau juga harus hilang. Namun, masih dapat dimaklumi jika warna najis itu sulit dihilangkan, seperti misalnya darah.
Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum, demikianlah pembahasan beberapa tata cara menghilangkan najis. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.